Berikutnya melanjutkan pembahasan tentang syirik macam-macamnya. Yang berikutnya asyirku fi ta'ah, syirik dalam ketaatan. Bagaimana syirik dalam ketaatan di sini adalah mentaati pemerintah atau ulama atas sesuatu yang Allah haramkan menjadi halal atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka ya sebagai rob-rob mereka selain Allah. Adi bin Hatim At-Ta'i mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasul, kami tidak menyembah kepada mereka, tidak ruku, tidak sujud kepada si rahib tersebut. Kata Rasul, alaysa yuhilluna lakum ma harramallah. Bukankah mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Fatuhillunahu, kalian mengikuti untuk menghalalkan. Demikian juga sebaliknya. Hadis dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang bisa terjatuh kepada kesyirikan dalam ketaatan. Ya, jadi bukan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, in mereka ruku, sujud, berdoa, enggak. Tapi mereka mentaati ya apa yang Allah tabaraka wa taala haramkan, mereka taati terhadap rahib-rahib mereka. Berikutnya jemaah, di antara contoh real dalam masalah ini, dan ketika penguasa atau ulama menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh mengikutinya. Kecuali ketika tidak ada opsi lain. Kita ini agak dipersulit, apa-apa semuanya harus ada apa? Ada unsur-unsur syarat. Anda tidak tahu apakah MUI sudah mencabut fatwanya bahwasanya BPJS itu haram karena ada unsur gharar. Tapi sekarang kita tidak bisa ya untuk para pekerja di satu pabrik dan sebagainya itu kecuali menggunakan apa? BPJS. Apakah BPJS itu ditanggung oleh perusahaan ataupun tidak? Ditanggung oleh perusahaan, jangan senang. Kenapa? Karena dipotong dari gaji bulan. Selanjutnya ditanggung bersama perusahaan. Itu dipotong dari gaji bulan. Maka itu tidak bisa. Karena itu sudah menjadi apa? Syarat. Ya, itu. Anak nih perlu BPJS ya, antum mau apa? Ya nama di rumah aja. Ya udah, kalau di rumah belum diharuskan. Antum sekarang mau umroh atau mau haji. Wah, anak enggak mau, haram. Gor hentong hajian. Tidak usah umrohan. Dan tidak bisa. Harus ada apa? BPJS. Kerja, kata perusahaannya, harus menggunakan ada apa? BPJS. Antum datang ke direkturnya. Haram, sebagaimana fatwa MUI. Ente baru calon kerja di sini udah ngomong gitu. Ya? Kepada itu. Jadi dalam ketaatan di sini ya adalah ketaatan apa yang Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya haramkan dihalalkan, yang halal diharamkan. Karena itu kata Imam Malik, lihat bagaimana para ulama
memberikan warning jauh-jauh hari, ya, bahwasanya ketika pendapat-pendapat tadi, qaul Syafi'i, qaul Maliki dan ulama-ulama mazhab yang lainnya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan kullun yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ucapan dan ya perbuatannya, ucapannya bisa diambil atau ditinggalkan kecuali Rasul. Kecuali apa? Rasul. Para ulama itu ketika ambil istinbat, ya, dan berselisih pendapat, mereka dari satu nas dalil. Sekalipun berbeda-beda ijtihadnya. Imam Abu Hanifah mengatakan idza jaa al-haditsu an Rasulillah fa ala ra'si wal 'ain. Maksudnya kita harus taati. Wa idza jaa an tabi'in fa hum rijal wa nahnu rijal. Kalau ada pendapat dari orang tabi'in, maka mereka adalah manusia sebagaimana kita manusia. Ya. Maka ada kaidah mengatakan kalau sudah ada nas dalil maka hilangkan ijtihad. Hilangkan apa? Ijtihad. Terus Imam Syafi'i juga mengatakan idza sahal hadits wa huwa madhhabi. Sehingga di sini jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, taat ya ibadah itu dibatasi dalam perkara haram ataupun halal masalah agama. Karena itu untuk para istri, yang paling susah bagi para istri itu bukan nyangu. Tahu nyangu? Bukan masak, bukan ngurus anak. Yang sulit bagi istri itu taat kepada suami. Itu yang paling susah. Karenanya tidak ada kemudian opsi lain kalau tidak melanggar secara syariat. Ya ditaati saja. Ditaati saja. Ya, kenapa? Karena suami ketika tidak melanggar syar'i, kewajiban istri adalah untuk mentaati. Kalau misalnya tidak bisa taat, coba komunikasikan dengan baik. Ya. Dikomunikasikan dengan baik. Suruh nyuci misalnya. Berarti ini perintah. Melanggar apa tidak? Tidak melanggar. Suami pulang malam hari. Esok hari mau dipakai bajunya. Jam 12 malam. Kudunya selesai. Kalau bisa dilakukan, lakukan. Kalau nggak bisa, ya dikomunikasikan. Karena tidak melanggar syariat. Tidak melanggar apa? Syariat. Kalau melanggar syariat, ya baru itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat ketika melanggar ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan taat di sini adalah taat yang melanggar syariat, dan melanggar syariat itu imma taat itu kepada pemerintah atau kepada ulama. Ya, pada perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya sudah haramkan atau halalkan kemudian dirubah. Ya, maka itu bisa dikategorikan kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal yang mengurangi nilai kesempurnaan tauhid seseorang. Insyaallah kita akan bahas apa saja sih yang perkara-perkara sikap-sikap yang bisa mengurangi nilai kesempurnaan tauhid seseorang, akan kita bahas di pekan